Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Junior Pasyaditaen. Oke, hari ini kita akan membahas pendidikan di Indonesia lebih banyak teori daripada praktek. Nah, kenapa saya memberikan judul ini? Karena saya pernah ngalamin belajar dari TK sampai SMK ya, bukan SMA, saya di SMK. Nah, bedanya kenapa kok dari TK sampai SMK rata-rata kebanyakan dari kita pasti lebih banyak teori daripada praktek. Nah, dan itu juga membuat pengaruhnya sampai kita dewasa ya, sampai umur 20-an. Karena dari kita TK, dari sampai SMK kita dijejali banyak teori-teori. Nah, makanya dari situ kita mengikuti pendapat orang lain. Contohnya kan MTK ya. MTK kan apa ya? Atau bisa kita kenal dengan matematika, itu merupakan pelajaran yang namanya menurut saya ya, itu paling susah jujur. Jadi kita tuh mesti otaknya refresh, harus teliti banget hitungannya, harus tepat banget lah. Dan itu membuat apa ya, pikiran seolah-olah kalau belajar matematika tuh apa ya, males gitu, apa mesti hitung-hitung dulu berapa itu rumusnya apa gitu. Nah, kita tuh seneng apa ya, dalam arti kita mengikuti rumus orang lain lah. Dari misalnya rumus MTK yang terkenal kan mungkin dulu materinya aljabar 5x 2y. Nah, kita ikutin dari sebelum adanya soal jawab atau soal yang dan jawabannya kita isi di situ, di belakang pasti ada rumus cara-caranya. Di situ pasti kita ngikutin. Makanya kita nih terlalu tergantung apa ya? Makanya di banyak makanya SDM di Indonesia nih banyak apa ya, lebih kurang kreatif gitu. Saya juga termasuk dalam ini apa ya, lebih banyak kurang kreatifnya sih jujur. Karena dari saya sekolah dari TK sampai SMK lebih banyak teori daripada prakteknya. Itu yang membuat saya berpikir, udah berarti ini, karena emang itu kan emang pelajaran MTK susah ya, mungkin harus kita lebih dijajali banyak teori, rumus-rumus dari orang lain lah ya, terutama ya rumus teori Pitagoras pasti ada itu, sin konstan tuh pasti ada itu. Dan satu lagi juga ya, mungkin pasti kita kalau belajar IPS juga kebanyakan teori juga, pasti kita ngikutin arahannya, belum kita jawab soalnya apa, soal PG dan esainya pasti itu zaman tahun apa ya, dari SD udah ada LKS, lembaga kerja siswa tuh udah ada dari zaman SD sampai SMP lah. Kecuali SMK kan karena lebih banyak apa ya, ada teori dan prakteknya lah ya. Mungkin di situ sih emang Indonesia emang masih apa ya, kekurangan apa ya, dalam arti moral dan attitude tuh masih kurang banget lah, jauh dibanding dengan pendidikan yang sudah maju di Finlandia, di Jerman, di Kanada. Karena pendidikannya ini lebih mengedepankan attitude dan cara sikap dari peserta didik itu sendiri. Nah, selain itu juga kenapa kok pendidikan kita apa ya, lebih cenderung teori, karena kita mengikuti pendapat orang lain yang ada di buku tersebut dibanding pendapat kita sendiri. Contoh yang mungkin matematika harusnya kita bisa eksplor rumus kita sendiri, tapi dari Indonesia juga kita ngikutin rumus yang ada di buku itu. Nah, makanya jadi kita pada dasarnya kurang kreatif banget lah, dan makanya berkembang jadi dewasa tuh jadi lebih bablas aja. Ada mati terjadilah adanya tawuran, adanya ini bullying, itu juga karena terpengaruh, karena kita lebih dijejali banyak teori terus dari pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, seni budaya dan lain-lain. Pasti kan itu buku itu pasti ada teorinya, tapi emang sebenarnya buku-buku kayak matematika, IPS, IPA dan apa ya, seni budaya itu sebenarnya nggak butuh banget sih buat di kehidupan kita ya setelah dewasa. Karena kita kehidupan setelah dewasa ini harus lebih mengedepankan skill kita sendiri. Nah, itu juga apa ya, dalam arti pendidikan kita aja, pendidikan di Indonesia aja sudah ketinggalan lah dari negara lain yang mungkin Finlandia lebih banyak apa ya, bebas
bebas untuk peserta didik untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Dan berarti mengembang peserta didik itu bisa mengekspor kemampuan di bakat minatnya. Kalau ini kan di Indonesia nggak sama sekali, harus kita dijejali harus belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, belajar seni budaya. Itu tuh yang kita membuat pusing sampai sekarang ini, pusing banget sampai sekarang ya, mungkin berimbas pada kelakuan kita ya sampai saat ini. Apa ya, SDM kita tuh masih kurang lah mungkin dibanding SDM negara lain yang udah maju, mungkin seperti di Amerika Serikat maupun di Republik Rakyat Tiongkok. Karena dua negara itu kan SDM-nya sudah maju banget lah, mengikuti teknologi yang sudah ada. Kalau kita kan masih belum banget ini banget lah. Apalagi sekarang kan mungkin lebih ke apa ya, artificial intelligence yang kita bisa dengan AI itu sekarang udah berkembang banget lah. Ya mungkin di situ ya emang kita pada dasarnya sudah ketinggalan lah. Kita lebih cenderung ke pendidikan di Indonesia lebih cenderung ke teori daripada prakteknya. Nah mungkin dari situ. Terus juga yang saya kurang ini ya, apa, dari masalah attitude atau perilaku ya, mungkin SDM Indonesia mungkin kurang ya, dalam arti belum ini banget lah. Karena ya itu tadi, karena di SD kita dijejali banyak teori terus, dari belajar IPS, IPA, bahasa Inggris, matematika, itu kita semua dijejali tanpa kita belajar bersikap, cara ngantri yang benar, cara apa lagi ya, cara membersihkan yang baik dan benar itu seperti apa gitu, membersihkan lingkungan sekitar lah. Terus belajar apa, tata krama yang benar, sopan santun, jujur. Nah karena Indonesia sekarang SDM kita ini apa yang pada dasarnya kurang ya, tapi emang kita ini kekurangan orang-orang jujur aja di Indonesia ya. Makanya jadi banyak sekarang korupsi di mana-mana ya, itu banyak ya, karena dulunya kita menyontek lah, dulu kan istilah nyontek orang lain, makanya ujung-ujung kita korupsi. Nah itu makanya persoalan Indonesia ini kompleks banget lah. Maksudnya memang pada dasarnya pendidikan adalah awal fondasi untuk kemajuan bangsa ya, dan itu yang harus apa ya, pemerintah dalam ini harus memperhatikan pendidikan itu sendiri, terutama dari guru itu atau tenaga pendidik harus apa ya, melakukan training lah, atau melakukan latihan metode pembelajaran yang baik dan benar kepada siswa atau peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik atau siswa itu merasa nyaman terhadap guru atau tenaga pendidiknya. Karena yang saya pernah belajar waktu dari sekolah, dari TK sampai SMK, saya berjumpa dengan guru-guru yang sudah apa ya, ada, tapi ada yang baik, ada yang buruk, ada yang killer juga ada. Pernah itu dimarahin sampai saya nangis juga dulu waktu itu. Mungkin ya masalah rambut dulu kan panjang banget lah. Wah nangis itu udah parah banget itu waktu zaman apa ya, SMK ya, mungkin di situ sih traumanya sampai sekarang ya, mungkin sampai nangis waktu itu, udah pengen nggak usah sekolah lagi lah. Itu tuh pengalaman paling apa ya, depresi yang saya alami lah dulu waktu zaman sekolah ya, zaman SMK, maksud masih zaman SMK lah. Kalau kuliah sih nggak terlalu inilah, tapi emang kuliah sama aja, lebih teori juga sih, prakteknya cuma pas kita. Kalau kuliah dulu saya cuma nanya teori terus teori, paling prakteknya kita ya ngajar PPL. Dan nanti waktu kan dulu itu kan waktu ngambil di Universitas Indah-Pasta PGRI jurusan pendidikan sejarah, dan nanti kita prakteknya ya apa ya, PPL, praktek apa ya, praktek pengalaman lapangan lah istilahnya. Dulu ngajar di mana dulu ya, SMPN 147 Jakarta, karena Universitas Indah-Pasta PGRI kan ini apa ya, kampus tempat guru yang mau menjadi guru kuliah di situ, dan lumayan biaya terjangkau juga. Nah di situ mungkin ya kita membuat bangsa kita ini kurang maju, lebih banyak teori daripada prakteknya. Itu yang masih menjadi PR sampai sekarang untuk di Indonesia sendiri ya. Ya semoga damai ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Nadiem Makarim memprioritaskan pendidikan kita agar lebih fokus ke prakteknya daripada teorinya. Dan juga di daerah lain mungkin
di daerah yang timur ya, di Maluku, di Papua kan akses ke sekolah aja masih terbatas ya. Harusnya ya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus melihat kondisi di situ, kondisi realnya. Karena saya juga apa ya, sedih sih melihat perjuangan siswa yang di sana, yang atau peserta didik yang di daerah Maluku, Papua harus berjalan kaki melewati sungai untuk sampai ke sekolah itu. Itu belum melewat jembatan yang agak kecil. Itu perjuangan sulit lah pasti. Itu juga apa ya, pendidikan kita masih kurang sih sebenarnya, kita belum maju banget lah. Harusnya kita memperhatikan dari situ, dari infrastrukturnya, dari jumlah ininya peserta didiknya, terus juga sistem pendidikan kita harus kemana tepatnya gitu. Nah ini semoga menjadi apa ya, pekerjaan rumah bagi baik pemerintah pusat maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, agar pendidikan Indonesia harus lebih banyak praktek daripada teori. Itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.